Ya, sebelum ke pembahasan utama, saya mau bertanya. Di sini ada pengertian prakarya. Apa itu prakarya? Ada yang tahu? Prakarya ini berasal dari istilah pra dan karya. Pra mempunyai makna belum dan karya adalah hasil kerja. Prakarya didefinisikan sebagai hasil kerja yang belum jadi. Prakarya masih berupa proof of concept atau sebuah prototip. Prakarya belum mempunyai target pemasaran, oleh sebab itu belum ada penggunaannya atau konsumennya. Prakarya memiliki pengertian keterampilan, hastakarya, kerajinan tangan, atau keterampilan tangan. Prakarya terbagi menjadi 4 aspek, yaitu yang pertama di sini ada kerajinan. Kerajinan membutuhkan kerja pikir dan keterampilan tangan. Dengan kerja pikir dan keterampilan tangan menghasilkan produk yang fungsional, ergonomis, dan estetis. Lalu yang kedua, di sini ada rekayasa. Rekayasa adalah kemampuan teknologi dalam merancang, merekonstruksi, dan membuat benda atau produk yang bermanfaat. Yang ketiga, budidaya. Budidaya berarti nambah, menumbuhkan, mewujudkan benda atau makhluk hidup agar lebih besar atau tumbuh. Dan yang keempat, pengolahan. Pengolahan itu membuat atau mengolah bahan dasar menjadi produk olahan yang higienis, estetis, dan ekonomis. Masuk ke bab 1, kerajinan serat alam. Apa itu serat alam? Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Jenis dan karakteristik bahan serat ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama serat dari tumbuhan, yang kedua serat dari hewan. Kedua serat ini nanti kita akan bahas bersama-sama. Serat dari tumbuhan. Nah, di sini ada contoh tumbuhan pohon kapas. Serat yang digunakan sebagai bahan baku tekstil memiliki persyaratan, di antaranya adalah kuat, tahan lama, bentuknya tetap, permukaan yang halus ataupun bertekstur sesuai persyaratan produk. Serat alam yang berasal dari tumbuhan bisa dibagi menjadi 4, yaitu pertama serat dari biji, yang kedua serat dari batang, ketiga serat dari daun, dan keempat serat dari buah. Dari keempat serat ini yang akan kita bahas, yang pertama serat dari biji. Serat dari biji yang bisa digunakan dan diambil seratnya sebagai bahan baku kerajinan yaitu serat dari biji pohon kapas dan pohon kapuk. Mari kita lihat sini pada gambar, ada kedua gambar. Yang pertama ini adalah pohon kapas, yang kedua adalah pohon kapuk. Kelebihan dari serat biji pohon kapas dan pohon kapuk adalah bahan memiliki tingkat keawetan yang cukup lama. Lalu yang kedua, harga bahan terjangkau. Yang ketiga, memiliki rasa kehangatan dan empuk bila digunakan sebagai bahan kerajinan. Serat dari biji ini bisa menghasilkan kerajinan seperti benang katun kapas, bahan untuk kasur, ketiga bahan isi untuk boneka. Nah, ini dari kedua contoh produknya ya.
Yang kedua, serat dari batang. Serat batang memiliki tekstur yang lebih keras dari serat lainnya, namun sangat terjamin sekali tingkat keawetan dari serat batang ini. Yang kedua, serat batang yang bisa digunakan sebagai bahan kerajinan yaitu batang pohon anggrek, batang pohon mahkota dewa, batang pohon beringin, batang pohon rosella, batang pohon yonkori. Ini contoh adalah serat batang ya. Ada 3 gambar ya. Contoh kerajinan dari serat alam batang. Lihat pada gambar, di sini ada keranjang, kedua ini ada tas, yang ketiga ini adalah gambar hasil produk lainnya. Yang ketiga, serat dari daun. Serat dari daun akan lebih membuat kita semakin teliti lagi karena serat dari daun memiliki proses yang sedikit agak lama sebelum dijadikan sebagai bahan yang sudah siap untuk kerajinan. Kedua, kita bisa menggunakan serat daun nanas, daun pandan, daun eceng gondok, daun abaka, daun mendong. Ini adalah gambar serat daun ya. Kalau kita perhatikan, ini adalah gambar dari serat daun eceng gondok. Nah, ini adalah contoh produk dari kerajinan serat daun. Pertama ini ada sendal, yang kedua adalah produk tas. Lalu yang keempat, serat dari buah. Serat dari buah yang dimaksud yaitu serat dari buah kelapa. Kelapa memiliki serabut yang bisa digunakan seratnya untuk bahan baku kerajinan. Serat ini memiliki tekstur yang lentur dan kuat. Serat yang dari suatu kelapa bisa kita hasilkan dalam jumlah yang lumayan banyak. Ini adalah contohnya ya, gambar dari serat kelapa. Nah, ini ada beberapa contoh ya kerajinan yang terbuat dari serat kelapa. Ada bisa juga jadi sapu rumah, keset, miniatur motor, gantungan kunci, dan tempat tisu.